Saudara, tema sore hari ini manusia itu rapuh, ya. Memang manusia itu rapuh. Karena itu kami ini sebagai orang-orang percaya Yesus, kita tidak ingin jadi orang Kristen yang rapuh, ya. Kalau rapuh banyak efeknya. Nanti saya akan cerita ya, efek apa saja. Kalau orang Kristen yang rapuh itu dampaknya apa di dalam praktek hidup, ya, menyedihkan, ya. Kan kita rindu Tuhan itu tersenyum melihat kita. Kita rindu Tuhan itu disenangkan oleh sikap perbuatan kita, ya. Tapi kalau kita Kristen yang rapuh, Tuhan pasti nangis, ya, sedih dia, ya. Karena itu biarlah kita mau cari tahu tentang manusia itu rapuh, sebab manusia itu dibuat dari debu. Sebab dia sendiri tahu apa kita ini, ya. Dia ingat bahwa kita ini debu, ya. Mazmur 103 ayat 14. Itu ada bejana tanah liat. Bejana tanah liat itu kan bejana itu dibuat dari tanah liat. Mahal apa murah? Nah, kalau tanah liat, kalau dari emas mahal, ya. Kalau bejana itu dari tanah liat tentu lebih murah jauh daripada dari tembaga, ya, dari emas apalagi, ya, dari besi, waduh mahal. Tapi ini dari tanah liat. Banyak itu pengrajin-pengrajin membuat bejana dari tanah liat. Nilainya murah, pasti murah, ya. Nah, manusia itu ibarat bejana ini, ya, rapuh. Tetapi orang-orang yang percaya Yesus, orang Kristen itu beda, ya. Ada something yang berbeda, sehingga bejana itu tidak murah lagi, tapi nilainya tinggi, mahal, ya. Apa itu? Next slide kita lihat. 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Di dalam tanah liat itu, bejana itu, ada harta yang mulia, ya. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kita sendiri. Ya. Anda tahu, bejana yang rapuh itu, yang murah itu jadi mahal karena di dalamnya ada harta, ya. Harta ini luar biasa. Ungkapan ini juga keluar dari mulutnya Paulus. Saya mau bacakan buat saudara ya, mulutnya Paulus ini bicara apa ini? Ini jujur Paulus ini. Dia bicara begini, saudara. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan. Ini dalam pelayanan Paulus ya. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi di dalam Paulus yang bejana, Paulus itu kan bejana sama dengan kita lah ya. Bejana tanah liat yang murah sebetulnya, rapuh. Tapi Paulus ngomong, kok dahsyat pelayanannya. Bahwa semua itu dikerjakan oleh kuasa yang bekerja secara kuat di dalam Paulus. Jadi di dalam diri Paulus itulah yang bekerja. Luar biasa, ya. Nah, kalau Anda perhatikan ini, jadi ada apa di dalam itu? Ada kuasa yang seperti apa? Yang dahsyat seperti apa? Di dalam barang yang rapuh itu sehingga engkau sekarang nilainya sebagai orang percaya tidak murah lagi. Nilainya tinggi, ya. Next slide. Inilah barang yang fragile. Fragile itu gampang pecah. Bejana tanah liat itu gampang pecah, ya. Murah, gampang pecah. Tapi sekarang diangkat Tuhan jadi mahal. Ya. Ada apa di dalamnya itu? Di dalam itu ada firman Tuhan, ada Yesus. Ya. Itulah yang membuat mahal. Tanda itu kita itu kan selalu diminta, berdoalah, baca, renungkan firman itu, bertindak. Ya. Doa, baca, renungkan, bertindak. Doa, baca, renungkan, bertindak. Terus begitu. Sebab itu dampak yang Paulus rasakan. Di dalam diri Paulus itu ada kuasa yang luar biasa. Sehingga dia sedang melayani luar biasa. Pelayanan Paulus pelayanan yang luar biasa. Dan dia diancam terus.
Di darat dia diancam kematiannya, di laut diancam kematiannya. Pokoknya hidupnya tragis, nyaris terus. Tapi dia kuat. Dia kuat dan dia menyatakan jujur, itu karena ada kuasa di dalam diriku, kuasa yang luar biasa itu, gitu loh. Yaitu karena ini. Orang gereja, orang Kristen tuh harusnya punya power seperti itu. Ya. Kalau kita sadar seperti itu, satu yang mulai muncul ya di dalam kehidupanmu, kalau ada apa-apa engkau nggak bingung cari orang lain. Ada problem engkau enggak bingung cari hamba Tuhan. Enggak. Di dalam dirimu ada Yesus. Ada firman. Masalahnya engkau menghidupi enggak ini gitu loh. Kalau Paulus menghidupi terus, makanya dia kuat. Ya. Sampai mencapai garis finish, garis akhir. Sampai mencapai kemenangan iman, that is Paulus. Yang diraih. Nah kita sama, apa sih bedanya kita dengan Paulus? Sama. Ya. Dia bejana yang gampang fragile. Ya. Kita sama, tapi dia menjadi mahal. Kenapa? Ini tadi harta yang di dalam itu dia aktifkan terus. Ya, bersama-sama dengan dirinya dia berjuang bekerja terus. Hebat dia. Nah makanya sekarang perhatikan, setiap saudara dan saya di sini dikasih kesempatan dan hak yang sama Tuhan. Engkau juga dibekali Roh Kudus yang sama. Nah, engkau bukan bejana-bejana murah sekarang, mahal nilainya. Makanya Tuhan sampai ngomong, engkaulah biji mataku. Gitu. Mahal manusia ini. Ya. Tapi coba lihat hari ini, kok ada ya orang Kristen bunuh diri? Gimana ya? Itu di Surabaya berapa kali anak muda-muda semua tuh, Gen Z, bunuh diri. Dari lantai berapa? Lantai 20, lantai berapa? Salah satu yang terakhir itu bapaknya teman saya. Ya. Betapa sedihnya itu orang tua. Ya. Ini anak-anak Tuhan juga Kristen loh. Gitu. Makanya kalau Kristen tidak sadar, kita tidak sadar di dalam kita ini ada harta mulia yang luar biasa. Kita mah seperti orang yang tidak punya hartanya aja, seperti bejana murah terus gitu loh. Padahal enggak, udah siap di sini. Ya, dia menantikan, Roh Kudus juga menantikan, kapan engkau mengajak kita berkarya. Roh Kudus di dalam dirimu tidak langsung otomatis, engkau jadi kuat, engkau jadi mampu menguasai diri, engkau bisa kudus saleh, enggak. Roh Kudus itu menantikan engkau mau enggak bertindak begitu, dia menyambut, dia menolong, sanggup kau. Ya. Kok bisa Pak itu bukan hamba Tuhan loh Pak, jemaat biasa, kok bisa dia ngusir setan? Jemaat yang lain, ya kok bisa ya dia, kok bisa? Loh engkau pun bisa gitu loh. Karena sama-sama punya harta di dalam bejana itu. Di dalam keberadaan dirimu itu ada. Cuma banyak yang tidak sadar, banyak yang mendiamkan. Ya. Paulus tuh loh, dia tidak mau sombong, dia jujur. Pelayanan Paulus itu pelayanan yang dahsyat luar biasa. Tidak mengenal ketakut, tidak mengenal kematian, tidak peduli. Paulus punya sejarah buruk. Dulu namanya Saulus. Tukang ngejar, memburu orang-orang yang percaya Yesus. Siapa yang percaya Yesus, dia kelihatan dikejar, dianiaya, bahkan dibunuh. Itu Paulus zaman dulu yang masih namanya Saulus. Tetapi Paulus ini kalau dites hari ini, dites temperamennya, dia itu model orang kolerik. Model orang dominan, ya itu Paulus. Orang kolerik dominan itu keras, tidak ada excuse, alasan tidak ada bagi dia. Yang penting hasil, berani mati orang kolerik itu. Ya kalau dites, oh ini kolerik. Tapi apakah setelah dia bertobat percaya Yesus dia koleriknya berubah? Tidak. Tuhan tidak pernah merubah temperamenmu. Kalau engkau sanguin ya sanguin. Engkau flekmatik, melankolik. Ya. Kolerik. Belum bertobat kolerik, setelah bertobat tetap kolerik. Dominan, kuat. Tapi yang berubah apanya? Yang berubah quality-nya. Nah, kalau dulu keras berani mati, Paulus bunuhi pengikut Kristus, aniaya. Tapi setelah percaya Yesus, apakah dia orangnya takut? Oh tetap berani mati. Tapi berani matinya positif. Tidak bunuh orang lagi.
Berani matinya adalah memberitakan kebenaran, memberitakan Yesus, tidak ada takutnya. Tapi dia jujur, dia ngomong, semua yang melakukan ini bukan aku. Ini kekuatan Roh Kudus dalam aku, di dalam bejana itu. Ya. Jadi kalau Anda menghadapi krisis hari ini, kondisi-kondisi yang gawat, ingat di dalam kamu sama semua ini. Punya harta yang mulia, harta yang mahal, ya. Kuasanya sama-sama dahsyatnya, tidak ada bedanya. Ya. Maka itulah orang Kristen itu kalau ada kesempatan, saya selalu ingatkan, kalau ada kesempatan itu bukan kebetulan, praktekkan. Maksudnya apa Pak? Saya kasih contoh ya. Ada hamba Tuhan, ini di kelompok yang lain ya. Kristen itu kan macam-macam ya. Kristen itu macam-macam, aliran juga macam-macam. Ada hamba Tuhan yang saya dan istri kenal hamba Tuhan ini. Salah satu jemaatnya kesurupan. Harusnya apa sikap jemaat ini? Sikap pendetanya ini? Ditangani. Betul kan? Enggak dia. Dia telepon ke kita ngomong, Pak Yusman, ada enggak ya hamba Tuhan yang spesialisasinya untuk melepaskan orang kesurupan? Loh kaget saya. Loh Pak, pastinya tangani sendiri kan bisa. Gitu. Enggak. Yang gini-gini ini ada spesialisasi kayak dokter aja. Ya. Saya bilang enggak, justru ini praktekkan. Ya. Apa yang diperhadapkan kepada saudara jangan dihindari. Di dalam kekristenan itu enggak ada kebetulan, enggak ada. Kalau engkau dihadapi gini, ya udah tangani sebagai orang percaya ya. Saya dengan istri awal-awal dulu kita kan biasa-biasa saja. Ya. Bukan hamba Tuhan besar, hamba Tuhan terkenal, enggak. Gitu. Tapi Tuhan perhadapkan kok tahu-tahu punya tetangga baru ini kok karyawan-karyawannya kesurupan. Kok dia lari ke kami, di depan saya, di depan rumah saya, persis di depan itu gereja. Gereja Protestan. Ini orang baru, siapa dia? Dia anak muda, anggotanya salah satu gereja karismatik juga. Tiba-tiba dia ke rumah, kami belum kenal gitu loh. Ketok-ketok pintu, istri saya bukain, dia tanya, Cik, engkau ada engkau gitu ya. Lo ada apa kamu kok bingung gitu? Enggak, tolong Cik, tolong gitu. Lo enggak ada apa? Ini karyawanku kesurupan. Loh, kesurupan kok kamu bisa ke sini? Kok enggak ke depan? Tanya istri saya. Oh sudah, aku sudah ke depan. Sudah ketemu hamba Tuhannya. Hamba Tuhannya ngomong gini, sorry yo aku repot. Sibuk. Kamu ke sebelahmu aja, sebelah rumahmu. Dia ya hamba Tuhan kok sama. Pak ya. Saya nggak tahu itu alasan apa enggak, saya nggak tahu. Ya. Tapi begitu datang ke rumah, istri saya langsung ngomong, ada tugas dari Tuhan gitu. Apa? Tonggo sebelah kesurupan. Ya, tugas dari Tuhan. Betul, tugas. Maka gimana kita masuk dalam kamar, kita berdoa, Tuhan aku menghadapi musuh yang tidak kelihatan, roh-roh di udara. Tapi aku percaya firman-Mu nyatakan roh di dalam aku lebih besar daripada roh-roh lain. Segala kuasa di tangan-Mu Tuhan. Kuasa di bumi, kuasa di surga sudah di tangan-Mu. Dan firman juga nyatakan segala sesuatu bertekuk lutut. Apa yang ada di langit, di atas bumi dan di perut bumi bertekuk lutut dalam nama Yesus. Artinya namamu ajaib Tuhan. Aku akan berangkat ke sana, tolong Tuhan lindungi siapa? Anakku. Saya sebut 1, 2, 3 anakku. Lindungi pembantuku Tuhan. Lindungi seisi rumah, lindungi hewan piaraanku. Kita piara anjing di rumah ya. Loh kenapa begitu? Harus, karena iblis itu ngerjai mana yang celah kosong dia kerjai. Ya, mana yang lengah dia kerjai. Udah kita berangkat dalam nama Yesus. Ini kasus pertama. Karena perempuan, istri saya ajak, tak suruh banyak ngomong ya. Sama istri saya dirangkul tuh yang kesurupan. Dirangkul saya tidur di sini loh. Kesimpulannya yang pertama ini gampang sekali, cepat sekali. Ya, kesimpulannya begitu. Hitungan menit. Sehingga kita mikir gini, gampang ya ngusir setan. Hanya dalam nama Yesus, takluk. Ya, ini yang pertama. Jadi kita pulang dalam hati kita ngomong,
iblis takluk. Ya. Selesai, dapat sebulan berikutnya, kembali ketok-ketok lagi. Tapi yang ketok-ketok ini pegawainya, laki. Malam lagi, jam 9. Dok, 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 dok. Om, tolong om, gitu. Jadi saya keluar, siapa ya? Loh, orang sebelah. Ada apa? Malam-malam. Bu, tolong, om ada aja. Tolong. Teman kita kesurupan. Loh, yang kemarin itu? Bukan, ini laki ini. Loh, laki lain berarti ya. Jadi kita berangkat lagi malam ini. Bosnya nggak ada. Bosmu ada di rumah. Nggak ada, keluar suami istri. Jadi ini cuma karyawan tok yang tidur di sana. Jadi saya ngomong istri, ayo doa. Ini ngelawan setan soalnya ini ya. Ngelawan roh tidak kelihatan, musuhnya nggak kelihatan ya. Gitu. Doa minta perlindungan, sama doanya minta perlindungan keluarga, anak-anak, pembantu semua. Berangkat. Ini lain ini. Ya. Pria masih muda duduk di teras di tanah di depan rumah. Tangannya begini, kayak harimau ini. Cek ini ya. Anak muda tapi suaranya orang tua. Nah, ini aneh udah kan. Terus dia perintahkan teman-temannya, kamu maju. Suruh duduk, punggungnya terus dipukul gini. Dia ngomong ini. Ngomongnya itu ngomongnya dunia roh. Jadi ya bahasa roh. Ya. Iblis kan punya bahasa, setan-setan punya kan? Ada. Itu bahasa roh-roh. Bukan bahasa roh di Alkitab ya. Makanya Alkitab yang sekarang terjemahan baru diganti. Supaya lebih betul. LAI kedua. Anda cari Alkitab. Lembaga Alkitab Indonesia seri 2. Yang baru, terjemahan baru 2, TB2. Itu semua kata bahasa roh diganti. Bahasa lidah, speak in tongue. Seperti aslinya speak in tongue. Ya, kalau bahasa roh, iblis pun punya bahasa. Gitu loh. Bahasanya roh-roh halus, jadi supaya tidak tumpang tindih. Speak in tongue, tapi manusia udah kebiasaan, tahunan puluhan tahun. Bahasa roh. Semua bahasa lidah. Ya. Nah, terus kita datang, wah lebih ganas ini. Ya, ganas. Kita berdua toh punya pengalaman banyak, enggak. Waktu itu enggak punya pengalaman apa-apa. Kita cuma nyanyi. Kita nyanyi aja dia sudah enggak senang, marah-marah. Tapi dia tidak bisa sentuh kita, enggak bisa. Dia cuma mukul-mukul. Tak bisa sentuh. Ya. Tapi kali ini ditengking, saya tengking, istri tengking, lama enggak keluar loh. Nyari 1 jam. Ya. Dalam nama Yesus keluar. Jawab setannya ke istri saya. Jawabnya pakai bahasa Jawa. Ya. Bahasa Indonesia gini. Siapa Yesus? Saya tidak kenal Yesus. Gitu. Dibentak nyonya aku. Ya. Kurang ajar iblis itu. Terus istriku ya jawab bentak juga. Kamu sudah kalah sama Yesus. Diam. Dalam nama Yesus keluar. Enggak mau. Jadi bantah-bantahan. Ya. Lucu loh, bantah-bantahan. Tapi saya dalam hati gini, Tuhan ini sudah hampir 1 jam loh Tuhan. Enggak keluar ini. Kemarin kok gampang ya. Ini kok alot. Ya. Kok enggak keluar Tuhan. Ini orang-orang lihat semua kan. Tetangga mungkin yang lihat mungkin malam. Kita teriak-teriak ya. Dalam hati gini, tolong Tuhan. Ini mulut juga mulai capek loh, teriak terus. Dalam nama Yesus bentak-bentak terus kan. Capek, rahang mulai capek. Tapi Tuhan ngasih peneguhan apa? Lanjutkan. Wah, langsung kita sama istri ya. Api Roh Kudus bakar. Wah, dia marah dia. Wah. Merasa kepanasan. Jadi saya langsung mikir, di alam roh terjadi peperangan. Alam jasmani tidak kelihatan, alam roh tarung. Ya. Panas. Terus kita gitu, akhirnya dia ngomong apa? Nadanya merendah, tadi paling bentak. Siapa Yesus? Sekarang enggak. Ampun jangan diusir aku ya. Aku jangan diusir ya. Aku mau keluar sendiri. Coba, memelas. Wah, kita langsung semangat lagi. Keluar! Dalam nama Yesus. Iya, aku mau keluar sendiri. Terus berdiri saya kaget, saya kira mau nyerang ya. Kok berdiri? Enggak, berdiri mau kayang, tahu.
Aku gak ngerti kenapa kok mesti kayang. Ini kita nangani di Malang juga kayang. Kayang tahu ya kayang ya. Lo bisa bentuknya U gini loh. Kayang. Lo kok bisa ya U gini. Habis kayang jatuh kok orang pingsan. Loh pingsan. Biasanya selesai itu ya. Terus saya tumpang tangani berdoa sampai dia bangun terus dia duduk di teras duduk. Anak kecil, anak muda ya. Terus saya tanya, kamu ngapain tadi marah-marah? Jawabnya coba ya. Apa Loh, kamu tadi itu marah-marah. Ngapain? Loh saya enggak tahu. Sekarang kamu merasa apa? Badan saya sakit semua. Capek semua, sakit semua. Iblis kurang ajar. Ya. Selesai itu selesai. Akhirnya berkemenangan. Nah lewat peristiwa-peristiwa itu saya ngerti terus. Sampai terakhir ini di Malang sama. Itu ada seseorang manifest tumbang, wah ini berat ini. Kenapa berat? Mbah itu apa sih? Kakek neneknya. Itu menurunkan ilmunya, yang dipilih ini cucu satu ini. Cucu lain tidak dipilih. Aku memilih ini, diturunkan. Waduh saudara, pertama kali kasus itu yang handle Pastor Yoel. Waktu di handle pertama, wah, ya selalu menang, pokoknya selalu menang. Dalam nama Yesus, akhir kisah entah 1 jam, 2 jam, pasti menang. Dia lepas keluar. Saya tanya kok, ibu kalau keluar itu merasa keluar dari mana? Dari sini Pak. Roh itu keluar dari mulut. Jadi berapa kali dia sadar. Kita pun akhirnya ngerti, mempelajari. Setelah Pastor Yoel usil pertama, waktu dia kedua kali mau ke gereja, dia takut lihat wajahnya Pastor Yoel. Coba. Jadi datang itu, siapa yang khotbah? Pastor Yoel, takut ya. Belum masuk loh di depannya, gemeter. Ditunjukin ini loh Pastor Yoel di HP-nya. Dibanting ini. Anti dia. Karena pertama kenal diusir-usir dia. Masuk gak lama, manifest lagi saudara. Doain, selesai lagi. Orang ini berkali-kali. Sampai ada yang tanya, loh Pak Isman berarti gak mempan. Bukan gak mempan. Keluar. Tapi orang ini kan tidak membentengi diri, dia balik. Seperti di firman itu loh. Kalau roh itu keluar, bentengi. Jangan kosong. Kalau kosong dia ngeliat rumah lagi. Loh kosong rumahnya udah bersih. Dia ngajak teman-temannya. Itu kan Alkitab begitu kan. Diajak rombongan temannya masuk lagi di situ. Kasihan. Ya. Sampai satu hari gini. Diajak ke gereja, ini ada malam doa revival. Siapa yang khotbah? Pastor Yoel. Gak mau kalau Pastor Yoel. Udah takut. Oh bukan orang lain. Terus ditelepon sama Pastor Yoel. Enggak, aku ini mulai hari ini sampai minggu saya di luar kota. Jadi teman-teman itu yang datang dia saudara. Dia datang di revival. Pas yang hari itu saya yang firman. Dia datang di situ duduk berdua sama istri nyapa. Pak Isman gitu ya. Oh datang gitu. Ya sudah, saya nyampaikan firman dulu. Firman perlu disampaikan sebab firman itu kekuatan. Firman itu hidup. Sampaikan kebenaran, nyanyi, kita altar call itu, dia tidak mau maju. Tidak mau. Saya tidak nunjuk gini, tidak. Nanti malu gitu. Saya kasih kesempatan terus yang maju satu orang lain. Terus dia tidak maju. Akhirnya maju sama yang laki. Tapi majunya itu begitu berdiri, kaki terseok-seok. Kayak orang lumpuh gitu. Diseret kiri kanan sampai di depan sini berdiri. Ya orang lumpuh gitu, cuma tangan gini. Tapi sadar. Enggak manifest, sadar. Terus saya habis pujian-pujian gini saya turun. Ini ya kuasa nama Yesus ya. Saya cuma katakan, oleh otoritasmu Tuhan, dalam nama Yesus manifest. Berontak seperti ular di bawah itu, lidahnya itu gini, lidah ini bisa ke sini gini. Sampai nyonya aku kaget, dulu takut kram ya.
Matanya berubah merah, saudara. Dan di awal-awal selalu ngancam, seperti waktu tetangga sebelah itu ngancam kan. Siapa Yesus? Berarti. Ini begitu, pada awal selalu ngomong begini. Saya datang, saya ditunjuk sama dia. Kamu lagi, gitu, bentak saudara. Kamu lagi, saya tidak ada urusan sama kamu gitu. Kurang ajar, ya kita udah tengking. Dalam nama Yesus, kamu keluar, kamu sudah kalah. Enggak, anak ini milikku gitu saudara. Coba, bisa berbantahan. Anak ini milikku, enggak gampang ngambil anak ini, coba bahasanya. Itu kan menjatuhkan mental kita yang mendengar. Enggak gampang kan ngambil anak ini, sebab ini milikku. Wah tidak bisa, ini milik Yesus gitu. Bukan milikku gitu, milik Yesus gitu. Jadi bantahan ya. Tengking dalam, mulai tengking berapa kali langsung sakit, pak, berhenti. Tapi belum selesai loh. Berhentinya itu aneh masih. Kita nyanyi, langsung teriak lagi. Jadi bisa 5-6 kali roh itu keluar. Selesai keluar, tanyalah ibu itu. Kalau selesai itu dia ngomong, Pak Isman, minta maaf ya aku ini ngerepoti ini di gereja. Berapa yang keluar tadi Pak? Kamu terasa berapa? Banyak, berapa kali? Iya, 6 kali. Jadi 6 rohnya itu keluar. Tumbang. Makanya saya pesan Bu, kalau sudah begini, jaga dirimu. Lewat apa? Aktif ibadah, sebab kamu ini spesial, ditunjuk khusus kamu. Diserang terus. Kamu doa, ibadah, puasa bila perlu, baca firman. Firman ini barang hidup, bukan barang mati. Kalau kau semua lakukan, kau bentengi, gak bisa masuk. Gak bisa. Ya makanya Kristen itu kalau Kristen lengah, engkau dimasuki. Bisa Pak? Bisa. Kristen yang tidak sungguh-sungguh, aduh makanan. Ya. Harus sungguh-sungguh. Ya. Kau sudah dimodali ada harta mulia. Dan engkau sesungguhnya itu manunggal, karena di dalam dirimu. Manunggal itu. Ya. Next slide, ayo kita yakinkan ya. Siapa sih Tuhan kita ini? Wah inilah. Ganteng ya Yesus ya. Ya. Ini coba ini semua ini saya ambil dari ayat kan. Segala kuasa di surga dan di bumi ada di dalam Yesus. 1. Semua bertekuk lutut di dalam nama Yesus. 2. Dahsyat Yesus. 3. Roh di dalam kita lebih besar daripada segala roh yang ada di bumi. Kurang apa kita? Ayo. Cuman kita ini takut karena tidak pernah praktek. Takut. Oh, kalau engkau sudah berani memutuskan, berani, Tuhan melindungi, Tuhan jagai nama kemuliaan Tuhan sendiri. Kau dibentengi. Ya. Makanya iblis selalu ingin membuat kau takut dulu. Percayalah di awal dia menjatuhkan mentalmu supaya kau takut. Kalau orang takut itu makanan buat iblis. Makanya Yesus ngomong kan, jangan takut, percaya saja 4 kata. Jangan takut, percaya saja 4. Jadi modal kita kalau udah ketemu begituan apa? Ya pasrah sama siapa? Yesus. Jangan takut, percaya saja. Ya wis Tuhan percaya saja ini. Dalam praktek betul. Ya makanya saya bilang, udah punya sosok yang menyertai seperti ini kita takut apa? Percayalah, prakteklah. Ya. Bahkan Tuhan menjamin lagi nih next slide, dijamin ini. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, sekali-kali tidak. Artinya apa? Sama sekali tidak pernah. Ya. Jadi kalau diterjemahkan, aku tidak pernah membiarkan engkau Yusman. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan aku tidak akan meninggalkan engkau Yusman. Gitu loh kalau pesan pribadi ya. Jadi gimana? Inilah jaminan pernyataan Tuhan. Tidak pernah ditinggal kau. Kalau engkau tunduk, pasrah sama dia, dia yang beracara. Ya. Pokoknya percayalah, Tuhan selalu pesan, jangan takut, percaya saja. Ya.
Kalau iblis sengaja membuat ketakutan, kalau kau ketakutan imanmu rontok, percayamu nggak ada. Dalam masalah apa saja, semua masalah. Ya, next slide. Ini ayat terakhir. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam ekonomimu, keuanganmu, kesehatanmu, hubungan keluargamu, semua dia turut bekerja. Untuk apa dia terlibat? Untuk mendatangkan kebaikan. Bagus kan Tuhan kita? Dia ikut campur kepada urusanmu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi hati-hati, bagi siapa ini? Bagi mereka anak-anaknya yang mengasihi dia. Kalau Kristen tidak pernah taat setia, ya Tuhan agak enggan mau terlibat. Ya. Apalagi orang yang masih dalam comberan dosa terus. Tadi saya cerita ada orang konseling ke istri saya, hidupnya compang-camping morat-marit dalam kubangan dosa terus. Lalu dia datang ke tempat doa mujizat. Kalau di sini jam 3 ya, karena juga jam 3 di Malang. Ditanya, mau apa kamu ke doa mujizat? Saya ingin mujizat, Bu. Tapi ini dalam kasus ya dia, tidak selesai kasusnya. Mujizatnya apa? Saya minta mujizat Tuhan supaya dapat suami baru. Gimana, kaget istriku. Itu duduk mujizat, Bu. Ya. Itu bukan mujizat, Bu, sampai suami baru gimana. Masalahmu tuh selesaikan dulu ya, yang kubangan dosa itu loh, selesaiin. Ya. Jangan cari mujizat Tuhan, tumpang tangani, minta apa Ibu? Suami baru ya loh, gitu. Ya, ini loh morat-maritnya kekristenan kadang-kadang ya. Nggak ngerti, minta mujizat, minta pasangan baru, gimana? Kira-kira Tuhan sendiri bingung ya, ini orang gendeng gitu. Ya. Iya ya, pusing Tuhan. Ya. Makanya ayo kita, tadi pagi saya ngomong, kita ini hidup transit saudara. Di dunia ini transit. Tahu transit ya? Pesawat mau ke Sampit lewat Surabaya dulu. Transit Surabaya. Katanya 1 jam transit. Dari Surabaya ke Sampit. Waktu mau pulang ke Ponti, transit Surabaya lagi. Sebentar tunggu, berangkat lagi. Transit. Saudara dan saya hidup di bumi ini transit. Transitnya 1 jam bisa, pesawat itu bisa 2 jam. Kita pernah transit lama di luar negeri itu 8 jam. Waduh lama banget. Ya ini transit, saya tanya Pak Simon berapa lama di Surabaya? 1 jam Pak, transit. Saudara dan saya ini transit loh di bumi. Ada yang cepat dulu berangkat, ada yang lama berangkat. Siapa yang mau cepat berangkat? Tidak mau ya. Ya. Tapi tidak tahu transitnya itu sendiri-sendiri ya. Saya nanti berangkatnya kapan tidak tahu ya. Siapa yang tahu? Makanya saya ngomong sama istri saya, wis ya yang penting siap ya. Aku siap, kau siap. Kalau kau dulu berangkat ya aku harus siap. Kalau aku dulu yang berangkat kau siap. Ya. Soalnya soal berangkat ini tidak tahu loh saudara ya. Saya ngelayani ini ada anak umur 21, anak tunggal perempuan lagi. Tuhan panggil dulu, berangkat dulu. Ya. Ada teman saya baik-baik, sehat-sehat tiba-tiba kena satu penyakit baru namanya gangguan motorik. Umurnya masih kepala 5 ya. Sementara di lingkungan teman kita ada yang hampir kepala 7. Stroke-nya 26-27 tahun stroke. Loh yang dipanggil Tuhan bukan yang dia loh. Yang masih muda ini. Barusan aja meninggal dulu. Sampai kita ngomong ini misteri ya. Transitnya dia lama loh, dia stroke-nya lama loh, transitnya lama. Enggak pulang-pulang saudara ya. Tapi yang sehatin tiba-tiba transit sebentar. Ya. Karena itu saudara ya, jangan terkecoh, hidup kita transit sementara saja. Kita perlu sungguh-sungguh. Ya. Jangan gini, masih belum kan saya masih kepala 5, masih panjang. Siapa ngomong panjang? Tak tahu. Di tempat ini pun siapa mendahului siapa tidak tahu kita. Ya. Ingat kataan saya ya, siapa mendahului siapa tidak tahu. Tiba-tiba, oh iya, dia mati dulu loh. Betul Pak Isman, siapa mendahului siapa tidak tahu ya. Gitu.
Di peti mati pernah ditulis begini. Ini kalimat menusuk kita yang masih hidup. Kemarin gua seperti lu. Kemarin. Tapi besok lu seperti gua. Ngerti ya? Kemarin aku seperti kamu, masih hidup. Tapi besok lu seperti aku, masuk peti. Kalimat selanjutnya bagus. Yang penting bukan siapa yang nganter aku ke kuburan, ke makam. Tidak penting itu. Yang penting siapa yang menjemput aku. Padahal cuma ada 2 tempat. Satu yang jemput malaikat Tuhan dibawa ke pangkuan Abraham. Satu dibuat penderitaan kekal. Tidak ada yang lain. Si jahat iblis sama malaikat Tuhan yang jemput. Jadi betul tuh kalimat. Yang penting bukan yang nganter rame-rame ke makam. Enggak. Siapa yang menjemput aku. Gitu. Kalau mau yakin dijemput malaikat Tuhan, ya ayo serius. Jadi anak Tuhan sungguh-sungguh. Gitu. Amin Bu. Amin.